Halo, kita ketemu di modul 3 untuk praktikum pemetaan digital setelah mid semester. Kalau di modul 2 kemarin kalian sudah selesai melakukan konversi data dari DWG ke SAP, berarti kalian siap melakukan untuk melakukan modul yang ketiga. Jadi modul yang ketiga ini pada dasarnya itu lebih mudah daripada modul yang kedua. Jadi kalian nggak perlu khawatir kalau misalnya di modul kedua kemarin kalian masih mengalami kesulitan, kalian latihan terus saja karena itu adalah bagian yang paling sulit. Jadi kalau kalian sudah bisa menyelesaikan modul kedua itu, untuk modul ketiga dan keempat itu saya pikir kalian akan lebih mudah untuk melakukannya. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan link data dari data spasial ke data tekstual. Dan itu akan kita lakukan sebenarnya dalam 2 kali pertemuan, tapi saya cukup yakin kalau kalian itu akan bisa menyelesaikannya dalam 1 pertemuan. Jadi yang akan kita lakukan di sini adalah kita akan menggabungkan data spasial yang sudah kalian konversi dari DWG ke SHP kemarin untuk digabungkan dengan data tekstual atau data atribut yang akan kita lakukan dengan menggunakan Excel. Jadi sebenarnya kalian bisa menggunakan nggak cuma Excel, tapi bisa untuk software-software lain yang bisa digunakan untuk untuk melakukan manajemen data, basis data, seperti misalnya MS Access atau misalnya kalian mau pakai Oracle dan seterusnya bisa. Tapi untuk yang sekarang yang paling simple kita akan menggunakan data Excel dulu. Jadi sebenarnya kenapa sih kita itu melakukan melakukan join data, dan kenapa kita memisahkan antara data spasial dan tekstual? Itu pada dasarnya karena data tekstual itu lebih mudah dikelola kalau dia dipisahkan. Jadi kalau misalnya terjadi perubahan pemilikan tanah, kalian itu tidak perlu mengubah data spasialnya, tapi kalian hanya perlu mengubah data tekstualnya saja. Jadi dia akan lebih mudah dikelola ketika kalian akan melakukan manipulasi data, baik penambahan data atau perubahan data atau penghapusan data, seperti itu. Kemudian karena kalian pisahkan, itu berarti yang kedua adalah risiko data loss dan data errornya juga lebih kecil. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu terjadi kerusakan, itu yang rusak hanya data spasialnya saja atau data atributnya saja dan tidak dua-duanya. Dan juga kalian juga tahu kalau semakin besar data itu memuat suatu informasi, maka media penyimpanannya juga lebih besar. Jadi kenapa kita pisahkan? Supaya media penyimpanannya jadi lebih efisien, sehingga itu akan lebih mempermudah kita ketika kita akan menampilkan data atau memanipulasi data dan seterusnya. Jadi ibaratnya itu kalian tidak memerlukan komputer dengan resource yang besar kalau kita pisahkan, seperti itu. Terus kemudian ini yang tadi saya bilang, kalian bisa menggunakan berbagai macam pengolahan data tekstual, baik Excel maupun Access, Oracle dan seterusnya. Dan sebenarnya ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk bisa mengelingkan data tekstual dan data spasialnya. Tapi nanti kita akan lihat langsung aja di ini ya, lihat langsung aja di petanya seperti ini. Jadi yang kita gunakan adalah data dari hasil praktikum kemarin. Jadi kalau kalian ingat, kalian sudah melakukan penggabungan spatial join, jadi menggabungkan antara data poligon bidang tanah dengan data bidang tanahnya. Nah, itu yang akan kita gunakan. Jadi yang sudah ada data NIB-nya, spatial join seperti ini. Jadi kalian bisa memanggil, kemudian bisa zoom to layer seperti ini. Jadi klik kanan, zoom to layer, secara otomatis dia akan memberikan tampilan zoom to layer. Nah, kalau kita lihat, kalau kalian masih ingat, ketika kita lihat atribut tabelnya, di sini kita sudah ada NIB gitu ya, tapi namanya nggak NIB kemarin, text memo atau apa, dan saya ubah sendiri seperti itu. Jadi kita lihat di sini NIB-nya di sini 01225 dan seterusnya, dan kita punya 459 bidang tanah. Terus kemudian dari folder latihan 2 yang kalian dapatkan kemarin, kalian punya data mentah, data D201 dusun pete seperti ini, yang jumlahnya ada 121 bidang. Ada 121 dikurangi 5. Berarti sekitar berapa sih, 100 berapa lah ya gitu. Nah, yang akan untuk melakukan penggabungan data itu salah satu syaratnya adalah
kalian harus punya satu kolom yang digunakan sebagai kata kunci. Jadi kalian bisa menggunakan kata kunci apapun asalkan di Excel dengan di ArcMap itu ada semuanya. Di sini yang paling gampang kita gunakan NIB. Jadi NIB di sini ada dan NIB di sebelah sini juga ada. Kalian perlu ingat bahwa nama kolomnya ini tidak perlu sama. Jadi kalau di sini NIB, di Excelnya text memo itu boleh asalkan dia isinya itu sama. Jadi kalau di sini 5 digit, dia juga harus 5 digit di sebelah sini. Di sebelah sini. Oke, maaf. Di sini dia juga harus 5 digit. Dan syarat yang kedua adalah dia tipe datanya sama. Gimana cara ngecek tipe data? Kalau kalian lihat di ArcMap, waktu kita coret NIB, saya akan klik kanan, kemudian saya lihat properties, maka kalian akan lihat di sini tipenya string. String itu artinya berarti dia adalah teks, bukan angka ya. Maka di sini kalian juga harus bikin dia menjadi teks. Klik kanan, disorot dulu, klik kanan, format cell, terus kemudian kita pilih yang teks seperti itu ya. Oke. Kalau tipe datanya tidak sama, maka dia tidak akan bisa digabungkan. Kalau misalnya di sini masih number, terus yang di ArcMap itu adalah teks, maka dia tidak akan bisa digabungkan. Terus kemudian syarat selanjutnya adalah kata kunci ini dia bersifat case sensitif. Artinya dia harus benar-benar sama. Kalau di sini 5 digit, berarti di ArcMap juga harus 5 digit. Dan case sensitif itu sampai sesensitif ini. Kalau misalnya saya kasih contoh, bukan di sini. Saya kasih contoh di sini. Jadi seperti ini misalnya. Margo spasi Dadi itu tidak sama dengan Margo Dandi ketika dia disambung. Yang sini dia pakai huruf besar, yang sebelah sana pakai huruf kecil, dia juga tidak bisa disambung. Dia dianggap sebagai data yang berbeda. Jadi kalian harus memastikan bahwa itu harus benar-benar sama kalau mau kalian gunakan sebagai kata kunci seperti itu. Nah, terus selanjutnya kita lihat kembali yang di Excel. Ini masih data mentahnya. Yang perlu diperhatikan lagi adalah bahwa ArcMap itu akan mengenali baris pertama dari si Excel itu sebagai permulaan. Jadi sebagai nama kolom itu akan dibaca sebagai baris pertama. Dalam artian bahwa nama kolom yang akan kita gunakan itu kan sebenarnya ini harus diletakkan di baris pertama. Jadi kalau baris pertama itu isinya data di 1 201 dusun pete seperti ini, dia tidak akan bisa dibaca. Jadi yang harus kalian lakukan adalah memindahkan nama kolom ini di baris pertama. Bisa kalian delete aja seperti itu dan dipindahkan seperti ini sampai kemudian dia bisa dibaca menjadi baris pertama langsung. Dan untuk selanjutnya adalah untuk setiap nama kolom ini dia tidak boleh ada garis miring, ini sebenarnya nggak boleh. Terus kemudian spasi dan tempat spasi tinggal itu nggak boleh, tanda baca juga nggak boleh. Jadi kalau kalian masih gunakan tanda kategori seperti ini dia nggak boleh. Terus kemudian misalnya dikasih kayak tanda minus seperti ini, jalan, blok seperti itu juga nggak boleh, garis miring seperti ini juga nggak boleh. Terus kemudian nggak boleh ada spasi dan seterusnya. Jadi kalian harus pastikan bahwa di sini bebas dari tanda baca, tanda matematika, bebas dari spasi dan lain sebagainya. Kalau enggak nanti dia akan terbaca error seperti itu. Terus kemudian jangan perlu diingat juga bahwa kalau kalian nge-save file, save as gitu, nama file di Excel itu tidak boleh ada spasinya. Jadi di sini saya simpan sebagai 201_pt seperti itu ya. Jadi tidak boleh ada nama spasinya supaya bisa dijoinkan. Seperti itu. Terus kita kembali lagi ke ArcMap. Kalau kalian lihat itu atribut tabelnya kita punya seperti ini ya, banyak sekali. Sebetulnya kalian bisa menghilangkan informasi-informasi yang nggak penting seperti ini. Misalnya kalian bisa langsung delete seperti itu ya, yes, dan seterusnya. Kalau misalnya kalian nggak memakai informasi ini, kalian bisa langsung delete supaya ini ya kalian rapi gitu ya. Kalian bisa lakukan sendiri biar data kalian rapi. Terus kemudian yang akan kita lakukan adalah melakukan join. Jadi sebenarnya bedanya join sama spatial join itu apa? Kemarin kan kalian sudah melakukan spatial join ya. Kalau kalian ingat-ingat, spatial join itu
dia akan menghasilkan file baru kan. Jadi kemarin dari, kalau nggak salah dari 2 polygon ini, kemudian kita gabungkan dengan annotation yang sudah kita export, itu akan menghasilkan ini file baru bernama spatial join. Jadi kalau spatial join itu dia menghasilkan file baru, kalau di join itu dia tidak akan menghasilkan file baru. Jadi dia filenya tetap akan sama file ini, tetap akan sama SHP ini. Terus yang kedua, kalau di join itu dia sifatnya permanen. Kalau spatial join itu dia sifatnya permanen, kalau di join itu dia sifatnya itu tidak permanen. Jadi kalian bisa sewaktu-waktu kalau tidak membutuhkan join itu lagi, tidak membutuhkan informasi itu lagi, kalian bisa langsung remove join, seperti itu ya. Nah, juga kalau di spatial join itu sebenarnya pada dasarnya adalah kamu tuh menggabungkan informasi berdasarkan lokasi spasial. Maksudnya seperti ini. Kemarin kalau kalian masih ingat, kalian punya atribut annotation kan? Annotation itu dia ada di, misalnya katakanlah di tengah-tengah si bidang ini, dan berarti dia punya hubungan dengan bidang ini karena dia ada di dalam bidang itu, maka dia digabungkan berdasarkan lokasinya. Jadi si anotasi yang ada di dalam bidang ini, maka dia akan menjadi milik bidang ini, dan itu yang digabungkan. Tapi kalau dalam join, dia tidak berdasarkan data spasial tapi berdasarkan kesamaan atribut. Misalnya pemilik dengan nomor KTP, atau misalnya pemilik dengan nama ahli waris, atau pemilik dengan pekerjaan. Nah, itu kita menggunakan join. Jadi dia tidak ada hubungannya dengan data spasial. Itu ya. Jadi jangan bingung kapan kita menggunakan join dan kapan kita menggunakan spatial join. Kalau spatial join itu dia akan melekat kepada lokasi. Jadi NIB itu akan melekat kepada lokasinya. Tapi kalau misalnya pemilik dengan pekerjaan, itu kan si pemilik itu suatu saat juga akan bisa berganti pekerjaan kan. Nah, seperti itu berarti dia tidak menggunakan spatial join, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya bagaimana cara melakukan spatial join? Kalau kalian sudah selesai melakukan editing data di Excel, seperti ini ya. Jadi kolom pertama itu isinya adalah nama dari si kolom itu yang akan kita gabungkan, dan semuanya juga sudah sama, tidak ada spasi, tidak ada tanda baca dan seterusnya. Kalian bisa langsung mulai melakukan join. Jadi klik kanan, terus kemudian kita lihat di sini ada join, klik. Nah, untuk yang nomor 2 ini, choose the table to join to this layer, maka kalian bisa pilih file kalian yang di Excel. Ini ya, 201_pt. Terus yang di sini itu kan adalah sheet yang ada di Excel. Jangan lupa kita pilih yang ada datanya kita add. Terus yang di nomor 1 ini, choose the field in this layer that the join will be based on, adalah penghubungnya adalah NIB. Jadi perlu ingat di sini dan di sini, di nomor 1 dan nomor 3 itu dia boleh berbeda asalkan beda nama, asal isinya sama gitu ya. Jadi dia boleh beda nama asalkan isinya sama. Terus kemudian kalau kita lihat di join option ini ada dua pilihan, keep all records atau keep only matching records. Jadi kalau kita pilih keep all records itu, baik yang cocok maupun yang tidak cocok itu dia akan digabungkan. Tapi kalau only matching record itu berarti hanya yang cocok saja yang akan digabungkan gitu ya. Kita lihat satu-satu seperti apa nanti bedanya. Pertama saya akan pilih yang keep all record dulu, lalu saya akan lakukan validate join. Nah, kalian bisa lihat di sini contain invalid character, misalnya identifikasi bidang tanah yang berkepentingan, itu dia nggak boleh ada tanda kurung gitu ya. Terus kemudian di sini nggak boleh ada karakter ini misalnya. Seperti itu, kalian bisa langsung melakukan penyesuaian seperti yang diminta. Misalnya di sini nggak boleh ada tanda kurung, berarti KTP Nopen ini saya hapus misalnya situ. Terus kemudian tempat tinggal batas utara, ini banyak sekali, kalian bisa melakukan penyesuaian sendiri. Nama pewaris, meninggal tahun ini tahun 1960 dikuasai, dan seterusnya tahun penguasaan berikutnya. Jadi kalian sesuaikan aja, ada banyak yang harus disesuaikan nih, berikut dan seterusnya.
karena banyak sekali penggunaan tanah hak perorangan. Terus dalam sengketa atau tidak, terus kemudian nggak boleh ada tanda ini ya, nggak boleh ada tanda garis miring, terus pemilik, penguasa misalnya, dan seterusnya. Kalian bisa melakukan penyesuaian sendiri, ada banyak sekali sampai dia tidak ada peringatan lagi. Kita ulangi lagi ya, sepertinya masih ada peringatan tapi saya abaikan aja, cuma kalian nggak boleh mengabaikan itu ya. Jadi kita join, terus kita pilih ada di sini, lalu penghubungnya adalah NIB. Kita validate lagi, harusnya sudah berkurang sih tadi peringatannya, tapi yang masih banyak. Kita okein lagi, terus kita lihat di sini informasi yang penting, ada 118 yang matching dari 459 data. Artinya apa? Tadi kan kita kalau yang di ArcMap itu ada 459 data, sementara yang di Excel kita cuma punya 118 data. Jadi itulah kenapa yang matching cuma segini. Tapi kita diemin aja dulu, lalu kita oke. Nah, terus kita zoom to layer, kelihatan masih sama aja ya. Tapi kalau kita periksa di atribut tabelnya, itu kita lihat bahwa sudah masuk ini informasi mengenai, nah itu kan bla 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 nya itu tadi, desa, kelurahannya mana, dan seterusnya. Nah gitu kan, Margondadi dan seterusnya gitu. Nah, sudah masuk di situ. Terus kemudian juga KTP, nomor penduduknya juga sudah masuk di situ kan. Nah, berarti kita sudah berhasil melakukan join. Kalau misalnya sudah tidak ingin di join lagi, kalian misalnya sudah tidak membutuhkan data itu lagi, kalian bisa langsung remove all join. Jadi join itu bisa banyak data, nggak cuma satu file Excel saja, tapi bisa banyak macam-macam file gitu ya. Nah, kalau sudah di remove, berarti nanti keterangan-keterangan itu juga sudah akan hilang gitu. Terus kemudian kita akan coba untuk yang join, yang kalau misalnya kita mau yang keep only matching recordnya saja, berarti yang dia pilih hanya yang matching saja, yang cocok aja. Kalau nggak cocok dia nggak akan ditampilkan. Saya validate dulu. Ini kalian harus berusaha supaya ini ya sudah hilang semua ya, reportnya itu udah oke semua. Nah, kita lihat di sini datanya semakin sedikit. Kenapa? Karena yang matching tadi cuma 118. Karena data yang ada di Excel tadi jumlahnya cuma 118, sementara kita punya datanya 468 gitu. Nah, itulah kenapa kalau kita cuma keep all record, data yang kita dapatkan hanya sedikit, seperti itu ya. Nah, terus keuntungannya dari si join ini apa? Kita juga bisa melakukan editing displaynya. Jadi kalau kalian nanti mau melakukan layout, kalian bisa lebih fleksibel dalam memilih-milih layoutnya. Jadi contohnya saya join lagi untuk yang ini ya, 201 ini pakai NIB lagi seperti tadi, tapi saya mau pilih yang all record supaya dia lebih banyak tampilannya. Seperti ini ya. Kalian bisa menampilkan displaynya itu berbeda-beda. Misalnya properties kayak gitu. Terus di sini di bagian simbologi, kalau kalian tadinya milih single simbol, kalian bisa milih categorize gitu, dan kalian bisa milih kategori apa yang yang pengen kalian tunjukkan. Misalnya saya pengen menunjukkan apakah ada sengketa atau enggak gitu ya. Jadi saya pilih value fieldnya itu sengketa atau tidak, saya add all value, dan di sini ada null, ada tidak ada. Jadi kalau null itu sebenarnya nggak ada data, kalau yang ini sebenarnya tidak ada data, tapi misalnya katakanlah kita pura-pura ini misalnya ada gitu ya. Kita lihat tampilannya seperti apa. Nah, seperti itu. Di sini juga sudah menyesuaikan sengketa atau tidak ada gitu. Walaupun sebenarnya kuning ini bukannya ada, tapi tidak ada data kayak gitu. Atau misalnya kalian bisa milih-milih, misalnya berdasarkan pekerjaan, misalnya berdasarkan pekerjaannya. Ini value-nya pekerjaan, lalu saya add all value. Terus kita lihat di sini, nah kan banyak pekerjaan
Ini juga saya tadi yang saya bilang bahwa ini sifatnya case sensitif. Contohnya di sini ada tani, ada petani, buruh tani. Itu sebenarnya kan sama ya, tapi dia atau buruh harian lepas itu kan sebenarnya sama. Bukan buruh tani atau buruh tani itu sebenarnya kan sama, tapi karena dia bersifat case sensitif maka dia dianggap sebagai atribut yang berbeda. Itulah tadi saya bilang kenapa kalau dalam data spasial itu dia sensitif gitu. Jadi ini misalnya karyawan dan karyawan swasta itu kan sama, atau PNS yang ini pakai P besar, N besar, S besar, yang satunya pakai P kecil, N kecil, S kecil, itu juga nanti akan dikenali sebagai profesi yang berbeda, pekerjaan yang berbeda. Nah ini kalian juga bisa milih-milih apa tuh namanya, simbolnya seperti ini, bisa pilih warnanya sesuai kata hati, sesuai selera, dan seterusnya seperti itu, atau bisa pilih manual misalnya. Nah oke, di double klik aja dan seterusnya, lalu kita apply, kita lihat apa bedanya. Nah berarti kalian sudah menampilkan bidang tanah berdasarkan jenis pekerjaan yang punya, dan di sini pun kalian juga akan melihat tampilannya juga sudah berbeda gitu. Jadi ada banyak macam lah, kita nanti bisa bereksplorasi mau menampilkan data seperti apa. Atau kalau misalnya kalian pengen pengen tahu bidang tanah tertentu, misalnya saya pengen tahu bidang tanah punya Mr. X gitu ya, jadi kalian bisa open attribute table, terus dari sini kecil ini select by attribute seperti yang kemarin. Kalau kalian masih ingat, misalnya atas nama gitu ya, sama dengan unique value. Misalnya aku pengen tahu si bidang tanah yang dimiliki oleh Sarjanto, apply, kita lihat. Nah ini dia bidang tanah yang dimiliki oleh si Sarjanto, sudah terseleksi di sebelah sini. Ini bidang tanah yang dimiliki oleh Sarjanto gitu ya. Dan kalian juga bisa memilih berdasarkan kebutuhan, terserah. Kalau misalnya kalian pengen sudah selesai memilih kayak gitu, jangan lupa untuk selalu clear selected feature, jadi dia sudah tidak terpilih lagi seperti itu. Dan kalian bisa bermain-main di sini, zoom to layar, dan kalian bisa mengubah-ubah tampilan ini sesuai dengan selera masing-masing. Atau misalnya kalian pengen satu warna aja, berarti tinggal di sini dan bisa diganti warnanya. Misalnya nggak pengen kuning, saya pengennya merah, gitu juga bisa. Atau ditampilkan berdasarkan dengan atribut yang berbeda-beda gitu ya. Jadi saya pikir yang modul 3 ini cukup gampang. Kalian bisa melihat modulnya, bisa diikuti modulnya, sudah disediakan di linknya. Terus kemudian juga kalian bisa membaca PowerPoint-nya karena di situ ada beberapa penjelasannya. Dan untuk data menggunakan data hasil praktikum yang di modul 2 dan Excel yang ada di sana. Jangan lupa Excel-nya yang digunakan adalah yang data mentah ya, data 201 dusun petik 2 ini gitu. Jadi kalian harus melakukan editing dulu. Seperti itu. Selamat mencoba, dan kalau ada pertanyaan, ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan gitu ya. Oke, selamat mencoba.